Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok keempat akan menjelaskan berbagai macam penyakit pada paru-paru karena gangguan dari asap rokok. Terima kasih. Penyakit dan gangguan pada sistem ekskresi. Gangguan atau penyakit pada paru-paru yang pertama ada pneumonia, asma, bronkitis, kanker paru-paru, dan tuberkulosis atau TBC. Apa itu penyakit paru-paru? Penyakit paru-paru adalah kondisi yang membuat paru-paru tidak dapat berfungsi secara normal. Beberapa yang paling umum diantaranya asma, pneumonia, tuberkulosis, kanker, dan bronkitis. Yang pertama ada pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Beberapa gejala yang umum dialami penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Penyebab pneumonia. Pneumonia dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Pengobatan pneumonia. Pneumonia akan ditangani dengan obat antibiotik. Dokter juga dapat memberikan obat pneumonia. Pencegahan pneumonia yaitu menjalani vaksinasi, menjaga kebersihan diri, misalnya rajin mencuci tangan dan tidak menyentuh hidung atau mulut dengan tangan yang belum dicuci, dan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Nah, penyakit selanjutnya yaitu ada asma. Apa sih itu asma? Asma adalah penyakit kronis yang pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Asma dapat diderita oleh semua golongan usia, baik muda maupun tua. Apa saja sih faktor yang menyebabkan asma? Faktor yang menyebabkan asma dapat dilihat pada gambar yang di bawah. Yang pertama itu ada alergi terhadap makanan tertentu, yang kedua kecemasan berlebihan, yang ketiga asap rokok, yang keempat perubahan cuaca yang ekstrim, dan yang terakhir tertawa berlebihan. Pengobatan asma ini dapat disesuaikan dengan kondisi pasien. Tujuannya adalah untuk meredakan gejala asma, mencegah kekambuhan gejala, serta mengurangi pembengkakan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Metodenya bisa berupa pemberian obat-obatan atau operasi. Nah, yang terakhir ada cara pencegahan asma. Cara pencegahan asma dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menjalani vaksinasi influenza dan pneumonia secara teratur. Yang kedua, mengetahui pemicu munculnya gejala asma dan menghindarinya. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan ke dokter bila gejala tidak juga membaik setelah menjalani pengobatan. Penyakit yang ketiga yaitu bronkitis. Bronkitis adalah iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus, yaitu pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Bronkitis bisa terjadi dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan. Bronkitis ada dua, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Penyebab bronkitis terbagi menjadi dua, yaitu infeksi dan non-infeksi. Bronkitis akibat infeksi bisa berasal dari virus atau bakteri. Sementara penyebab bronkitis non-infeksi antara lain kebiasaan merokok dan paparan debu atau polusi. Pengobatan bronkitis adalah dengan mengonsumsi obat batuk berdahak. Pada bronkitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter juga akan meresepkan obat antibiotik. Penderita bronkitis disarankan untuk banyak minum air putih dan beristirahat yang cukup guna membantu proses pemulihan. Bronkitis dapat dicegah dengan tidak merokok, selalu mencuci tangan setiap usai beraktivitas, dan selalu mengenakan masker untuk menghindari paparan senyawa berbahaya. Penyakit yang keempat, yaitu kanker paru-paru, seperti yang bisa kita lihat pada dua gambar di atas. Apa sih kanker paru-paru itu? Nah, jadi kanker paru-paru adalah kanker yang terbentuk di paru-paru. Kanker ini merupakan salah satu kanker yang umum terjadi di Indonesia. Secara global,
Kanker paru-paru merupakan penyebab pertama kematian akibat kanker pada pria dan penyebab kedua kematian akibat kanker pada wanita. Penyebab kanker paru-paru paling sering terjadi akibat kebiasaan merokok, sering terpapar polusi udara, tinggal di lingkungan yang tercemar zat berbahaya, atau memiliki keluarga yang menderita kanker paru-paru. Seperti yang ada pada gambar kedua, yaitu menjelaskan tentang paru-paru yang sudah terpapar oleh banyak asap rokok atau hal-hal lainnya yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini dapat diobati dengan berbagai cara, tetapi tergantung kondisi penderita dan tingkat keparahan kanker. Penanganan utama terhadap kanker paru-paru stadium awal adalah dengan operasi. Jika kanker telah mencapai stadium lanjut, maka penanganan dapat dilakukan dengan radioterapi dan kemoterapi. Oke, yang terakhir, bagaimana sih cara agar kita dapat mencegah terjadinya kanker paru-paru? Nah, jadi kanker paru-paru dapat dicegah dengan berhenti merokok atau menghindari asap rokok. Bagi seseorang yang beresiko terkena kanker paru-paru, pemeriksaan rutin sebaiknya dilakukan. Selain itu, disarankan untuk berolahraga secara rutin dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Dan penyakit terakhir adalah tuberkulosis atau TBC. Jadi TBC ini adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping ini, itu menunjukkan dua perbedaan antara paru-paru orang normal dan paru-paru orang yang sudah terkena TBC. TBC ini dapat terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah droplet saat seseorang yang terinfeksi TBC bersin atau batuk. TBC pada paru-paru akan menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah. Pengobatan TBC ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi obat sesuai dosis dan anjuran dari dokter. Jenis obat yang diresepkan untuk mengatasi TBC antara lain rifampicin dan etambutol. TBC juga dapat dicegah dengan vaksin BCG. Pemberian vaksin ini disarankan sebelum bayi berusia 2 bulan. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit dan memakai masker saat berada di tempat ramai. Nah, sekian video dari kelompok 4 tentang gangguan atau penyakit pada paru-paru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.